Bismillahirrahmanirrahim. Hak keluarga dan tanggungan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, memberi mereka pakaian, memperhatikan hak-hak mereka, dan membimbing mereka untuk melakukan tugas-tugas agama dan segala sesuatu yang menyebabkan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau menyatakan bahwa seorang suami, seorang laki wajib memberikan biaya hidup atau nafkah terhadap anak dan istri, berupa itu makanan, pakaian, dan yang lain, dan membimbing anak istrinya tadi untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam tugas agama, untuk mengarahkan anak dan istri tadi kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, jadi jangan sampai seorang laki-laki menemani seorang perempuan hilang tanggung jawab, ujung-ujung diperhatikan, ujung-ujung diberi ongkos dan diberi biaya hidup untuk makan dan minum. Nah, jadi bagus mestinya kalau sudah kawin itu jangan memandang itu kecuali Tuhan. Ujar Tuhan harus belajar. Soalnya aku memasang tanggung, aku memasang ikan balai di sini, atau ikan beralih di mana ikan sedang kira-kira. Menjawab pada apa maksudnya? Kalau bisa, jangan ajak jauh dari rumah ini, supaya kita mengumpul saudara. Aku juga aja memberikan makan dan pakaian kalau nikah ini menjadi keluarga. Maka boleh kami minantu atau anak dari sana. Ini sebenarnya kayak gitu. Jadi sebelum laki kita hamil, lebih bagus itu perhatikan menurut tempatnya dan keperluan ini. Ayo lakukan. Sebelum minyak kawin sebelumnya lebih dulu menyiapkan rumah. Walau rumah itu jiwa, walau rumah itu kontrak. Jadi sudah beberapa hari di rumah kita, di rumah kita, maka pikirkan itu menjadi atau belajar yang saya belajar. Jangan kayak aja tadi sedang itu hanya. Kalau yang itu kadang-kadang kalau itu hanya kadang-kadang maka itu salah. Apalagi wanita kadang-kadang menyindir. Kadang-kadang menyindir itu ujar di Tuhan masalah apa dan sudah kehidupan banyak orang anak sudah jauh. Itu ada salah itu. Kalau itu dari Tuhan, kita mengumpul minat itu satu, maka berpikir siapa yang lebih jauh bilang tahu ini ada kewajiban itu ada itu pasti. Jadi kalau hendak begini itu persiapan berilmu untuk membimbing ini yang ada dalam kebaikan dan persiapan rezeki atau harta untuk memberikan keperluan hidup. Jadi dia bisa follow dia sih. Kalau dia kadang-kadang di agama, kadang-kadang di agama, kawin
menjadi besar. Karena di mana menjadi besar? Yang semestinya dirinya, semestinya dirinya itu sembahyang, yang semestinya dirinya itu bisa sampai mandi wajib dan bangun sebagainya, ada besar. Kenapa? Lantar bagi bidang yang ada gajah sudah tahu dengan mati dan bisa memimpin. Padahal itu kewajiban. Jadi jangan masih jujur di depan kurang kawin sunat. Tapi apakah bagus melakukan sesuatu? Apa artinya meninggalkan kewajiban demi melaksanakan sunat? Apa itu diterima sunat? Tidak bisa. Dan dikatakan begini, ini berarti ada kewajiban. Kewajiban mengkhusus, kewajiban mendidik mempelajari. Kalau ilmunya ada, alhamdulillah. Kalau makan tadi kalau alhamdulillah makan turun dan begini cuma hanya ada pos di bulan. Kemudian misalnya jadi memangnya anak sapi yang belum pada awal langsung masuk kalau belum pada awal langsung mesti simpan di rumah bapak udah dibagi makanan pas-pasan itu kayak apa? Misalnya bapak boleh ya orang berdua aja, nah itu masalah. Tapi kalau bininya itu ada baik dalam agama, antara ini boleh nggak? Sebab bila itu kan bisa didoakan atau tidak. Kalau misalnya anak aljanna laki anu malah bahkan turun nabi sini anak turun nabi sini anak dia ini turun berat anak dia ini turun inya anak inya kan bisa supaya turun pada belajar turun minta ibarat ibu dikatakan anak ada bisa ibarat. Kalau urusan makan tadi dia tidak mau hilang giginya bagi orang itu hanya ridho aja ada dosa. Ada dosa. Memang kalau kita mencarikan tempat, mencari makanan itu adalah tugas laki. Tapi kalau itu hanya tadi ridho ada masalah. Boleh aja. Tapi kalau masalah pendidikan bimbingan di dalam melakukan ibadah, melakukan aturan agama, ini kan bisa. Ada awal, ada cukup dengan cukup cuma abad miliknya. Ada awal. Nah, oleh karena itu sebelum berdiri siapa kali ilmu? Laki-laki siapa kali ilmu? Karena wajib jika kawan hanya akan tindakan ketahuan sudah semestinya air. Sebelum tidak kawin sebelum iba akan tidak iba kawin, sebelum melakukan apa-apa hubungan tak boleh dulu. Sakaman diwajib sehari ini. Ya caranya. Ini kurang juga ini. Ayo orang juga ini yang kayak apa? Dia tidur sahabat dulu seadanya kayak apa caranya? Beniatnya dia tidur sembahyang saat dia belajar sampai belajar ini kewajiban seorang laki kan? Jangan sampai begini itu mendapatkan memiliki Islam. Walau alasannya sunat, tapi jaga melaksanakan, jaga melanggar wajib, jaga kada menunaikan wajib. Apakah sah ibadah dalam sunat itu meninggalkan wajib? Orang kerjakan, orang bersedekah ketika itu. Orang bersedekah ketika itu bisa. Duitnya ada banyak, ada pejabat, sedekah, ada bisnis. Kalau banyak dapat, apabila hartanya ada di dapat, ini sakit ya. Ada sedekah terus. Nah kalau orang pejabat, kalau orang pejabat selesai jabatan, kemudian pulang setiap kali bersedekah diniatkan dijabat, kalau ada
kendaraan atau kekurangan jakat yang ada dulu sah. Andai kata sudah sempurna jakatnya, maka akan dilihatkan jakatnya dari kubur kepada salah satu orang lain. Tak bersel. Tapi kalau karena wajib tadi dilaksanakan, orang kan sebagian tarawih bisa ada. Sebagian wajib ada. Sebagian tarawih original maghrib ada, bisa ada, subuh ada boleh. Laksanakan yang wajib disempurnakan dengan sunat. Jangan sampai laksanakan yang wajib ditambah dan sempurnakan dengan sunat. Itu namanya hasil, itu namanya kebaikan. Jadi jangan mikirkan kawin itu karena apa jadi kawin sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi. Mestinya sedikit ada kan sunnah Nabi juga. Sedikit ada sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi. Malam semuanya mikir ada sunnah Nabi juga. Jadi menghendak melaksanakan kawin kalau pada bahasa bersama alim di sini. Maksud alim itu mengerti lah. Aku sudah kewajiban yang masih puasa kayak apa caranya jujur deh. Ya tentunya dulu. Sembahyang yang jujur kayak apa? Sembahyang yang caranya yang benar kayak apa? Berwudu yang cara benarnya kayak apa? Mandi wajib cara benarnya kayak apa? Pelajari dulu ilmu yang kawin. Nah, ibadah kawin tadi dididik anak pulang, didik anak pulang. Jadi semakin banyak dari kawin, mana bagi pahala. Baik si anak berdapat pahala. Kenapa? Karena jujur melaksanakan aturan-aturan. Dan jadi sebelum kawin, kira-kira ada aturan-aturan hidup beragama. Khususnya wajib-wajib dulu. Nah kemudian napa kata yang dikatakan memang kawin benar-benar kepada kalau itu ada urun mai baru bisa urun mai bisa membawa bini urun baru bisa berkawal gitu membawa bini urun meninggal kamu kan anak-anak di rumah nanti main nyimak juga saya bapak istri mau didoa aja. Kemudian makanan bisa saja urun wajib dari makan ini dulu. Urun mengeluhkan, dan biar dia urun kami apa makan ini. Aku itu aja sih selama yang di sini, aku itu aja. Nah kalau kita itu hal yang jawaban, salah. Bagus saja. Ini maksudnya untuk itu. Kami bilang kasihan juga. Seorang diam tempat diam cuma kita ada ketakuan. Lalu misalnya ada nyaman berusaha karena sebenarnya bertanggung jawab itu seorang sebagai seorang seorang suami juga wajib memaksa mereka itu melaksanakan perintah Allah. Wajib seorang laki memaksa bukan sekadar menyuruh dengan cara lembut, kemudian dengan tegas, kemudian dengan paksaan apabila mereka anak dan mereka istri dan anak-anak. Apabila anak dan istri, apabila istri dan anak-anak itu ada menurut, ada maasih disuruh melakukan kebaikan, melaksanakan aturan-aturan agama secara lembut, diharasi dengan ditingkatkan secara tegas, secara lembut, secara biasa. Anak ini disuruh ibadah secara kasar, secara tegas. Ada masih bisa dikatakan kita asli. Ini sembahyang. Namanya sampai waktu sembahyang kayak diurut saja. Ada begini. Yang kedua suruh pulang ini bisa.
Sembahyang ada. Sembahyang ada. Kalau sembahyang ya pakai gigi ini waktu orang. Kalau sembahyang kepalanya ada giginya aja tidak betul orang. Nah, kayak caranya tegas. Sudah cara-cara baik-baik, cara makan, cara sederhana udah kan masuk. Nah, tegas sudah juga. Nah, kemudian dikasih itu wajib kayak itu. Cuma jangan kalah sekarang, jangan tegas sekarang, jangan kalah. Secara biasa aja dulu. Makanya menghadap berwibawa hidup kita di apa? Kalau kita menghadap berwibawa, kalau kita menghadap dirahmati anak didik kita menghadap berwibawa, itu biasalah bergaul lawan anak ini. Biasalah bergaul, tetapi karena sudah dekat itu, suatu salah suatu ada salah biasa itu berwibawa, mensaleh terus. Anak kalau mau barang bisa itu, bini kalau mau barang bisa itu kan dulu. Atau misalnya kalian bisa saleh kalau ada berhasil juga mendidik. Setiap anak ada salah itu jangan ada asal kawan anak ini. Setiap tingkah laku anak ini itu baik-baik saja ada salah jangan asal. Kitanya jangan asal. Kemudian anak didik kita baik tidak ada salah jangan asal. Nah, suatu ada salah tentu tegas. Diam. Anak di masjid bergaya, takut. Kalau di rumah bergaya apa salah? Kalau di rumah bergaya biasa. Anak kayak tertawakan cakir ini. Selalu saya habis. Jadi, ya dah. Tahu ini juga. Dadah jadi lebih kan. Kamu dilihat kita gaya misalnya di rumah itu biar ya, gaya misalkan ada misalnya di ketawaan ya, kita kan. Kalau kamu empat diam. Nah, kalau di tanah orang banyak di masjid dah, di tempat majelis taklim dah, di majelis maulid dah, iya. Harus tegas. Kalau nak ada salah tidak ada. Itu caranya. Malah jadi kita seperti mereka. Maksudnya bergaul dengan anak dan bini itu biasa. Nabi kita Rasulullah. Kadang-kadang sini membuat sesuatu di rumah. Kadang-kadang sini membuat memasak kalau di sini. Kalau kan ada kesibukan sini membantu ini. Kadang-kadang sini bergaya. Karena manusia itu harus ada hiburan. Hiburan itu membangkit daripada gairah-gairah di dalam kehidupan ini. Gairah ibadah, gairah berbuat kebaikan, gairah berusaha. Itu dengan apa? Dengan hiburan. Tapi jagalah hiburannya jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran beriman. Jangan asal hiburan juga. Jangan sampai hiburan itu membawa kepada haram. Karena setiap pekerjaan yang terjerumus kepada sesuatu yang salah pada pandangan hukum agama, maka itu akan mendapatkan kemudaratan. Apa saja tuh niatnya? Ada boleh. Kalau sudah perkara ini jahat, jangan dibawa kepada niat yang bagus. Nang jadi ibadah itu perkara narkoba. Asalnya kada ibadah, tapi kada jadi dosa. Diniatkan untuk ibadah, maka itu jadi ibadah. Kalau asalnya itu maksiat, kejahatan dibawa kepada ibadah, diniatkan untuk ibadah, itu kan bisa. Bisa.
Jadi jangan dialasan-alasan, ada bisa itu. Misalnya menjamu orang, memberi makan orang, ibadah tidak ada. Ibadah, oh kita beri makan orang ibadah, menjamu orang ibadah. Tapi kalau anak kita jamu makan kita makanan kamu pakai, makanannya hasil tuntanan, hasil korupsi, hasil merampok, bisa nggak jadi ibadah? Bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah. Kita menghibur orang di dunia. Kita menghibur orang, kita datangkan artis. Artis kita undang dari Jakarta, dari mana? Dari kampung-kampung aja kan? Kalau nanti ya dari Jakarta. Nanti kampung aja artisnya. Di dunia artisnya kan bakal duduk ada, kemudian pulang salah-salahnya pulang nah ada beda. Kita suruh ikut nyanyi kita orang banyak, niat kita menghibur orang banyak ini menghibur orang kampung, karena menghibur orang kampung, orang manusia ini, menghibur orang beriman ini dianggap jadi ibadah, tapi asalnya mudah dan apa tak bisa. Tahu? Apalagi itu kan ibadat dari ibadat namanya. Ibadat dan sunnah. Kita menyenangkan hati orang, menggembirakan orang itu nilainya ibadat. Jujur hasilnya jadi ibadat selama caranya ada bertentangan dengan agama. Kalau caranya bertentangan dengan agama, maka itu hukumnya tetap haram. Kita menghibur anak, menghibur sepakat. Yang keluar dari kehadiran lainnya beda. Saatnya kita menghibur anak itu mau berjalan pulangan ke pinggir pantai, berenang di laut lawan anak latihan. Jadi semua itu berenang. Jangan. Itu hiburan, menghibur jangankan orang anak, jangankan anak ini orang lain menghibur kita hibur jadi ibadah, apalagi anak ini gaya-gayanya misalnya nilai ibadah itu. Kita bawa anak kita bawa hiburan, jalan-jalan, kita bawa makanan, kita bawa ke tempat orang bermain-main, tempat main-main kakak-kakak, sekarang ada ya paling kakak-kakak sosial. Nah itu cukup presiden. Menghibur orang kampung, misalnya kita menghibur orang kampung, paling bagus hiburan orang kampung, paling senang meski itu hibur dengan apa? Dengan diberi makanan dan diberi duit. Itu paling bagus hiburannya udah, dan paling gembira, memulangkan orang kampung. Sebenarnya kan sampai makanan kan siap makan dulu makanan. Situ ada kambing, ada sapi, ada daging sapi, ada daging kambing, ada makanannya nih. Ada daging karo, ada itik, ada macam-macam. Setiap makan kita panggil orang kampung, ayo datangkan kasih makanan, bang makan beli duit 500.000 seorang. Itu kira-kira kecuali orang gila hanya kan? Gembira pada ada juga perjalanan yang bagus lah. Ada jalan yang bagus. Gembirakan orang, tenang. Kita bawakan qasidah misalnya, kita bawakan qasidah, lalu orang mendengarnya nyaman, bahagia, gembira, kesadaran, banyak jalan itu. Nah jadi di situ jangan sampai sesuatu yang kurang baik yang dialasankan untuk mendapat ibadah. Kurang telah naik haji lah, naik haji ibadah tidak naik haji lah ibadah. Naik haji itu ibadah rukun iman, tapi kalau duitnya yang disaturakan untuk berangkat ke situ dari akhirat awal, itu kan diterima Allah. Datang pasangan datang dia buat labbaik Allahumma labbaik
Labbaik la syarika lak labbaik. Berangkat ke sana dunia haram. Apa jawaban Allah? La labbaik lak. La labbaik lak. Aku jangan mau ambil. Ada hadis Nabi itu kurang mendatangkan maka untuk berangkat haji, tapi dengan biaya haram itu langsung talbiyahnya itu langsung dijawab Allah dengan kalimat la labbaik lak. Ada bisa. Jadi setiap sesuatu yang haram itu ada bisa dijadikan untuk menjadi ibadah kepada Allah. Ada bisa. Ada bisa. Ini ya misalnya pakaiannya seksi, pahanya kelihatan, bajunya di sini kurang lebar, apa ngarannya, bukannya lubang bulunya lubang kelihatan. Niatnya berpakaian itu supaya menggembirakan orang, karena menggembirakan orang itu ibadat. Bisa nggak? Tak ada. Sama-sama jadi dosa. Nama pakaiannya jadi dosa dan kemudian orang melihat jadi dosa. Tidak bisa. Yang bisa itu ada yang bahkan yang asalnya kali nilai ibadah dan bentuk ibadah dibawa kepada ibadah atau jadi ibadah atau diniatkan jadi ibadah. Nah, jadi menggembirakan, memperhatikan keselamatan anak dan bini itu urusan dunia dan akhirat itu hukumnya wajib bagi seorang laki. Anaknya garing, ayo abahnya kita lalakian, anak kita garing kita ngasih sih. Mencarikan obatnya, mencarikan pelutan, mencarikan tetangga. Ini kok kayak gitu kan? Jangan kira bininya main SMS, bininya mana nelfon, yang kalau orang yang ini anak dari yang kayak pendiam bisa hasil aja ditemukan di dua kali. Menjawab kita, nang laki kayak bisa aja dong sih aja aku urusin itu. Kita mungkin nih dua kali ada aku aja kalau kita mungkin aja kalau saya sudah urus itu. Jika pada mengurus anak kandung nanti ada anak kau juga. Itu makanya itu jawaban orang akan ada kamu jawab. Pendusta membiarkan itu. Nah, jadi keselamatan anak itu dunia diperhatikan, akhirat diperhatikan. Wajib siapa wajib itu? Apakah nama ada? Apakah nama ada? Yang laki itu kewajiban. Seorang suami juga wajib memaklumi paksa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lakunna mithlu alladziina 'alaihim bil ma'ruf." Artinya dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ujar Allah Taala, para perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya cara yang bagus. Firman Allah Taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, dengan secara yang baik. Bergaul, betul. Bergaulilah istri dan anak itu dengan cara yang baik. Berbicara dengan kata-kata yang baik, tingkah laku dengan cara tingkah laku yang baik. Itu Allah menyuruh itu karena seorang laki itu adalah menjadi contoh dan guru bagi istri dan anak-anak. Ini belajar tingkah laku yang baik dan perkataan yang baik. Makanya kalau orang baru diri, jangan berkelahi, jangan berbual, jangan bertengkar di hadapan anak. Kenapa? Ini jadi contoh yang ada baik. Ada bakalan bawa diam. Jadi bergaullah dengan anak istri ini dengan cara yang baik.
hadiran yang baik, pembicaraan yang bagus, kemudian akhlak kelakuan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "In ata'nakum fala tabghu 'alaihim sabil." Artinya kemudian jika mereka mentaati akhir maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Kalau bini itu sudah baik, sudah taat, jangan tidak. Lelaki yang paling bagus di rumah tangga itu adalah lelaki yang bisa mengurangi beban terhadap diri, terhadap anak ini. Itu yang paling bagus dan kita selesaikan. Ya memang kewajiban ini melayani hati, memasakkan kewajiban hati. Kewajiban ini memasakkan, kemudian memasakkan baju pakaian. Melayani itu kewajiban sang istri terhadap suami terhadap lakinya. Tapi kalau lakinya memperhatikan niatnya mengurangi beban dirinya, maka itu laki yang paling bagus. Ya kayak Rasulullah tadi memasak di dalam di sini. Kemudian membersih rumah kadang-kadang sedih. Padahal di sini itu ada dua kakak. Tapi tugas-tugas makanya di Rasulullah kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik dengan ahlinya, dengan keluarganya. Sepaling baik orang yang paling baik dengan ahlinya adalah ahlinya. Nabi kan ada di Rasulullah. Jangan kita menganggap Nabi itu bahagia sombong. Ya. Dia disebut kata-kata itu ada bersih. Jangan Nabi walinya bersih. Apalagi Nabi itu bagus, jadi jangan gengsi lah, jangan ada perasaan gengsi, ada pantasnya. Dirinya taat, bagus. Dirinya jangan tempat yang ada nyaman ulun ini tugas ulun, nah bagusnya lah, bagusnya ya ada jangan laku. Aku kan bapak ibu kalian dari BKM dengan ikam nah. Yang tak jadi kebaikan, jadi nilai pahala namanya. Ini memasak, laki mesti yang uang pada diri. Siang uang, jangan laki, teman tahu ayam, ada tahu. Aku dahulu lawas satu lagi tidak bisa dengan uang. Anak-anak ini harus sifat nih. Aku main uang dia, mantap kan ini. Orang jadi sekolah dulu kan sekolah di santri dulu kan ada di masa kapan sama seseorang udah bisa tuh aja. Jangan ini tak ikut ini maka masakan siapa dia tukar kata dia nanti masakan seseorang bisa mengalami memasak ada tanggung ada pengarannya ada hari tanggung lah terus yang iwak bisa menggambar bisa sahabat bisa ini bisa juga, cuma akhir membentuk berkamera sama-sama memasak sama makan pulang main berganti suap. Kalau manusia ada, kita ibadah semua. Ujian Nabi sebaik-baik seseorang adalah sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan hatinya, dengan keluarganya. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling bisa berhubungan baik dengan keluarganya. Nah, yang paling baik itu Nabi Allah. Di antara akhlak yang caranya hidup yang baik di rumah itu adalah meringankan beban, meringankan tugas daripada sang istri. Apalagi laki ini tuh bisi anaknya harus pintar-pintar aja seorang anak. Jika ada bini ini kan kadang-kadang boleh. Kadang-kadang
2 tahun saya apa 2 tahun sebentar kok beneran hanya lahir ini hanya lahir 3 bulan kegiatan pulang 2 bulan kan habis masa nipas kalau tak janganlah nipas itu paling lama berapa di 60 hari kebiasaan kebanyakan orang 60 hari ini 2 bulan habis nipas 2 bulan setengah kebiasaan pulang yang dibutuhkan pulang ini sudah dijawab tidak pulang tidak pulang dan anak pulang ini nanti susu abahnya pulang malah melihat apa seorang pulang malah melihat salah begini jadi seorang jangan malah seorang kan jangan dimarah-marahkan itu kalau kita hendak jadi orang negeri ringanilah beban orang yang ada di rumah kita. Wah ini kasihan ini kebanyakan seorang lapar cuma mau main jeruk ini kasihannya karena yang kita lihat tadi lapar benar mulai pagi tadi untuk membersihkan rumah bangun subuhnya sudah memasak kemudian pulang tuntung subuh melayani menyiapkan makanan tuntung makanan misalkan pagi-pagi kan membersihkan rumah tuntung membersihkan rumahnya betul apa tuntung betul apa semua tuntung tadi apa makanan mandi anak menyiapkan anak sekolah tuntung berangkat anak sekolahan sudah mandi sudah bersih rumah tuntung bersih rumah betul apa tuntung betul apa sekarang sampai bermasak pulang tuntung bermasak berharapan karena jadi pasang hari menyiapkan makanan pulang tuntung bermakanan baru besok pulang tak kayak ini istirahat boleh nah akhirnya depan lo di mana manusia ini saya kira bapak ya baju seorang lihat seorang lihat ada apa ada rapi lagi baru berusuk ada sama memang kau ini aturannya cuma kasihan diri tadi mulai isukan mulai pagi tadi nak ada pernah istirahat lagi dia nggak usah kayak aku bisa istirahat kayak dulu kerja dulu kan udah bisa orang kelas tadi barang begini niatnya meringanin ini itu luar biasa nilai pahalanya ya pahalanya jadi kesin apabila diri sudah bakti jangan seakan mantang-mantang ikan ini kan tahu kan ikan ini bilang ada Tuhan aku menjumpai surga yang ada apalagi masuk ke dalam surga paham jawaban ini lihat aku ikan pada tahu dasar itu apa sampai ini apa ikan memaikan pada pendidikan agama ini bagi kamu hasilnya ini kasihan hidup mata dimamain nah pasti urutan awal ini urutan lebih ini kasihan anak pulang menangis nah sampai datang ke awal bawa pelatihnya sampai datang nama musuhi anaknya ini ada bintang orang ada itu apa ngarankan orang timbang rasa itu ada dan ini pula jangan makanya pas makanya paham harapnya laki itu ada bagus tak bisa melihat laki misalnya kayak aja laki aku jalannya namanya gue karena aku mengatakan Rasulullah kayak dia juga lihat kan salah nanti di bawah harus saja insyaallah untung aja satu aja kayak kurang bagus jangan hanya bagus kayak nanti ini dengarnya laki yang pintar kayak kenapa jangan hanya mulai semalam biar kayak ini kenapa jadi hanya kayak ini jadi hanya pintar kita makan apa jangan lagi mulai dari semalam ini bininya gimana orang-orang jadi jangan memang tugas kami ini tapi nang laki pun disuruh dalam agama ringanilah beban si bini tadi jadi bagus rapi rumah nah disitu nanti terjadi apa mawaddah warahmah ya mawaddah warahmah lalu disitu ada mawaddah warahmah sakinah dan ketentraman dan ketenangan karena saling saling menghargai saling perhatian
Manusia itu kita ini lawan jahat, lawan kurang, lawan siapa kan? Kalau kita hendak disegani, kalau kita hendak berpengaruh, kalau kita hendak berwibawa, itu bukan dengan penampilan yang kasar, bukan dengan penampilan yang serang, bukan kelakuan yang kasar, tapi dengan perhatian. Di situ timbulnya wibawa, di situ timbulnya pengaruh, di situ timbulnya segan orang kepada. Dengan perhatian, manusia itu bisa terangkat apabila manusia itu bisa memperhatikan orang, bukan dengan kita perhatikan kepada orang. Ada perangkat kemuliaan, ada perangkat wibawa, ada perangkat derajat. Itu bukan didapat dengan sebab kita mengatasi orang, tapi kita bisa untuk memperhatikan orang. Guru tadi, seorang guru kan mulia Pak dibandingkan murid. Kenapa? Karena guru itu memperhatikan, memperhatikan, memperbaiki atau apa namanya, menjaga, berbuat baik kepada sang murid. Coba mengguru berdiam benar aja, ada memadahi, ada menasihati, ada memperhatikan, itu ada keluarnya. Pengangguran, maulah kau dibawa. Jadi makanya dia kami sayyidul kaum qadim. Pimpinan satu kaum itu adalah pelayan bagi itu kaum. Pimpinan satu kaum adalah pelayan kaum itu. Jadi dia guru dulu, kita hendak jadi pimpinan di sini, layaknya perhatikanlah orang lain. Jadi kadang ya kayak gitu di rumah kita lah, kita hendak berwibawa, kita hendak dipandang berpengaruh, kita derajat hendak terangkat, wibawa hendak nampak berpengaruh, itu bukan dengan penampilan seram, bukan tingkah laku yang kasar, tapi perhatian dan kebaikan yang kita arahkan, kita berikan kepada seseorang itu. Di situ kita mendapatkan wibawa pengaruh derajat kepada orang lain. Dihargai orang, dimuliakan orang, tapi itu bertanam dulu ya Pak Mutik. Kalau kita bertanam kebaikan, maka nanti kita terima kebaikan. Kalau kita bertanam angka baik, maka kita pun memetik sesuatu yang akan jadi hasil. Jadi ini jangan disangka wibawa wibawa misalnya perampok aja tenang. Mandir dengan kasar-kasar aja loh orang. Muhak perampok aja, mandiran kasar aja, supaya wibawa supaya tamat-tamat. Ada. Orang yang takutan, orang yang berwibawa, orang yang berkarisma, mempunyai wibawa, karisma, derajat yang tinggi adalah orang yang baik, orang yang perhatian, orang yang melayani, orang yang memperhatikan bagi orang-orang lain. Nah, pejabat lagi. Ini bukan. Coba lihat. Pejabat lawan ulama. Di mana nilainya di mata masyarakat? Oh, lebih mulia ulama di mata masyarakat dibandingkan pejabat. Padahal pejabat kan mengklaim dirinya sebagai kepala daerah. Inya sebagai kepala daerahnya. Berarti mengkapala namanya paling halaman. Saya selaku kepala daerah. Kepala pejabat mengklaim dirinya, mengaku dirinya sebagai kepala daerah. Ada ulama itu tuan rumah ada mengaku jadi kepala apa-apa, mengaku biasa, tapi lihat di waktu datang ke satu tempat misalnya, ini datang pejabat, datang yang paling anak buahnya sama anaknya, paling bawahan-bawahannya. Tapi kalau ulama tuan guru misalnya datang ini masyarakatnya, datangnya dihormati, kadang-kadang tangan sini ditiumi, ada ini biasa. Kenapa? Karena ini tuan guru
kehidupannya ulama, kehidupannya untuk ikhtiarnya, pekerjaannya untuk membaiki menyelamatkan pada zahirnya untuk membaiki dan menyelamatkan orang lain. Adapun ini pejabat lain, ada di Jepang maka itu ada pejabat maka itu untuk semua maslahatan orang ada. Tapi kebanyakan akhir-akhir zaman itu pejabat, kebanyakan kan sama kita lah. Kebanyakan itu adalah untuk memanfaatkan jabatannya itu untuk kepentingan dunianya pribadi. Harusnya ada. Coba kita lihat baik. Bahari, aku ingat kalau bahari ada apa? Aku ingat ada orang ada. Jadi bahari itu ada bahari tidak. Kalau datang setingkat bupati, bukan usah gubernur, bukan usah menteri, setingkat bupati, 5 orang kampung itu persiapannya membakar sibuk nih, hansip sambutannya tuh rasa gembira didatangkan. Kenapa? Ini dijual orang menurut yang ini kebanyakan ada banyak siapa-siapa lah. Setingkat menteri itu datang, biar pemerintahan daerah kita ini kita bersyukur akan kedatangan menteri. Mana orang ngomong ada menghargai. Kenapa? Ini sudah misinya lain. Pejabat dahulu memperhatikan masyarakat, ya memang gajinya ada, ya. Cuma, ini perlu diperbaiki jalan. Pejabat ini kebanyakannya kadang-kadang banyakannya melihat tiap kampung mengontrol kampung apa yang pantas dijadikan proyek supaya orang dapat. Tidak sudah. Orang dahulu ini perlu dolanan jalan, ini memang pikirannya untuk menyamani orang habis. Kebanyakan orang ini, pejabat ini, ini perlu disediakan jalan. Kalau perlu dianggarkan nang larang lagi supaya apa? Supaya piknya. Karena ini nama usul, ini nama ajuan, ini mendapatkan. Bukan tujuannya untuk menyamani, bukan sebenarnya untuk menyamani kadang, tapi untuk membayangkan nilai. Atau misalnya supaya orang memiliki lagi. Nah, dunianya seorang kota. Makanya wibawa dan pandangan orang itu ada sehebat ada sehebatnya dulu. Nah ini bukan pejabat aja, kita biasa penting. Apabila kehidupan kita adalah di rumah tangga atau di masyarakat, kadang sama sekali berjuang untuk kebaikan orang, untuk keselamatan bukan kurang aja, untuk kebaikan kita dan orang lain, keselamatan kita dan orang lain, kebahagiaan kita dan orang lain, kita akan mendapatkan wibawa, derajat, kemuliaan yang ada. Walaupun kita hubungannya kayak itu, tapi tujuan kita ada. Hati kita, niat kita pada itu, karena untuk menambahi pengaruh seorang aja tujuan. Kita misalnya ulang majelis, mengadakan supaya apa kita mengadakan majelis? Ulang majelis ulang supaya untuk menambah masa kita aja, untuk menambah orang yang makin mengagumi kita aja, untuk menambah orang salut kalau kita aja, untuk menambah orang banyak kenal kita aja. Ada mendatangkan kehormatan dan kemuliaan yang lebih atau menambah derajat kita. Karena tujuan kita ini. Tapi kalau tujuan kita, ini lahan, ini ladang, ini kesempatan. Di sini orang baru tapi mengerti lagi kebaikan, baru tapi mengerti lagi ibadah, belum ada pengajian lagi kasihan.
supaya supaya orang ini terlaksana kewajibannya menuntut ilmu dan dapat nilai ibadat yang tinggi, kemudian supaya orang mengerti hidup secara beragama, maka kita adakan kayak bangun kita buka majelis di sini, kayak apa kita memenajam mendirikan pesantren di sini. Niatnya apa? Supaya kita dapat kebaikan. Orang dapat kebaikan, supaya orang dapat kebaikan, bisa menuntut ilmu dan bisa beribadah, mengerti arti ibadah. Kita pun dapat kebaikannya dengan berkat orang yang akut bantuan kayak tadi. Tujuannya untuk membawa keuntungan kita dan keuntungan orang lain, itu akan maju. Itu akan maju. Itu akan menghasilkan hibah-hibah tadi. Tapi selama tujuannya adalah tujuan untuk kebaikan orang, kebaikan kita dan orang kita ada. Kayak itu di rumah kita. Makanya orang yang paling berkesan di hati orang lain adalah orang yang berjuang untuk kebaikan orang lain. Nah, coba pahlawan. Itu apa mereka itu jadi disebut atau disebut sebagai pahlawan? Karena mereka itu memperjuangkan kejayaan negara, memperjuangkan kemajuan dan kejayaan negara. Tapi pejabat-pejabat yang ini Pak, padahal mereka bisa dikatakan berjuang kalau untuk memajukan, untuk memang benar-benar menjadi pejabat itu memperhatikan kemajuan negaranya, memperhatikan kemajuan masyarakatnya, memperhatikan kemajuan pendidikan di masyarakatnya, memperhatikan kemajuan kebaikan di masyarakatnya, maka itu termasuk pejuang besar. Pejuang. Padahal mereka itu pejuang juga. Nambah hari-hari itu kan kadang-kadang mati-matian apa? Itu kan apa jadi dikandang benar karena mereka itu berjuang ya. Pejabat berjuang juga, tapi perjuangannya berbeda. Ini perjuangan memang untuk kebaikan dirinya dan orang lain, ada pun ini berjuang untuk kepentingan pribadi seorang. Nah itu contoh. Lain guru kan tidak sebagai ulama, ya kan? Apa tujuannya? Kalau tujuannya memang untuk kebaikan diri kita dan orang lain, maju. Pasti sudah diberi Tuhan kemuliaan dengan kuatnya derajatnya, hebatnya kemuliaannya, hebatnya kebaikannya, hebatnya wibawanya. Tapi kalau untuk membuka pesantren, membuka majelis taklim, tujuannya untuk mencari supaya orang hormat, supaya orang nyadi benar itu. Belum pernah mendengar kata langsung. Ulun ini bingung sudah. Macam-macam sudah usaha belum ini. Ada mau bahas ya. Usaha ini gagal juga mencari duit nih. Usaha ini gagal juga. Jadi belum membuka pengajian kan sih. Kira-kira ada itu ada. Memang ini orang mengaji juga, bingung ini usahanya kan ada saya teman. Jadi udah banyak bawa pengajian aja di kalangan kita. Karena sini dia Jadi kalau orang kan tujuannya kayak gitu. Kadang-kadang lah. Ini kan tadi urusan pemerintahan gitu. Kita nih urusan mengaji kan. Urusan mengaji. Orang berhari itu kadang-kadang berbeda kan. Baik. Nah di kampungan itu ada kubur bakar amat kalau ini. Coba tahu nih, kubur bakar amat itu kan pasti orang itu kali benar. Dan kadang pasti orang itu banyak benar muridnya aja. Dan kadang pasti kitabnya lagi benar, handal benar dibaca aja. Apa aja metodenya itu? Apa? Biar kubur sebat. Guru anu ya. Nasi itu bakal mengaji di mana?
ada aja sih itu bakal semakin ini buat dulu di kampung bener. Cuma dituakan orang di kampung dia akan jadi kita bangunan ya aja deh. Kenapa jadi dimuliakan banget? Karena memang tujuan dia tadi. Karena seingin hidup di waktu orang kada mengerti ibadat, orang kada mengerti mereka, di situ seingin terpanggil untuk membawai orang dalam mereka. Lalu dakwah itu ikhlas dan berhasil dan menyebabkan seingin diangkat dan dimuliakan. Kita ini misalnya ulah pesantren lalu maka kali ibadah hendak belajar di pesantren. Misalnya pesantren kita berulah bangunan, misalnya bangunan yang bagus bangunannya, di situ diadakan fasilitas macam-macam supaya bayarnya larang banget bayarnya. Jadi cukup untuk biaya macam-macam, bahkan latihan di mana perjuangannya kita. Kita berjuang itu di mana ya? Anak-anak datang misalnya kita bikin pesantren, kamarnya menyewa sekian, aktif kamarnya. Kemudian biaya makannya sekian, biaya belajarnya seini jumlahnya. Maka labihan harus ya. Biaya kamar lebih, artinya lebih daripada cukup, biaya kamarnya listrik macam-macam. Kemudian makannya semestinya dia makan pun biasa biaya misalnya 400.000 aja, 500.000. Nah, kemudian pulang gaji guru balik kalau dibagi-bagi, kalau di per harinya paling 50.000, 30.000 sehari. Berapa ada sebulannya? Ini bayarnya. Jadi totalnya misalnya sebulannya saya ini lebihan duit nantinya misalnya berapa ini nah. Misalnya duitnya saya ini bayarnya per bulan, nah, ini sudah lebih bisa membayar guru, bisa menggaji guru, bisa biaya makan, biaya sendiri bisa, biaya pesantren. Perjuangan kita sebagai pimpinannya di mana? Bahkan kita ulama ambil di situ keuntungannya untuk anak didik kita. Jadi kayak kita tidak jadi orang nanti. Kalau orang-orang nantiban itu memang perjuangannya dari kantongnya seorang. Pesantren Darussalam itu mulai berdirinya dari kantong Guru Kasmul Anwar. Guru Kasmul Anwar itu misi Pulau Gata. Kemudian sini orang mengunjungi orang duit. Nah, orang duit ini mau dari orang menjual tukar emas. Guru Kasmul Anwar. Nah, sini mengeluarkan duit untuk memudari orang ini dimudari apa? Untuk jual beli emas. Nah, hasil keuntungan jual beli emas diambil sini. Hasil daripada pengarangnya mengurangi data ambil sini. Agar apa duitnya ini? Memberi. Nah, orang-orang mengajar guru-guru dan salah menggaji guru. Jadi orang maju berbuka pesantrennya kelas, budaya yang kelas. Itu Guru Mahmud Amin, mereka mangkin lah. Guru Mahmud Amin juga baca dalam anak sini baru kita undangan marah ke sini. Sini tuh kada sempat, kada kawan bertukar maka kasih bagi itu anak kawan demi duit sini raja kena ada sini sama sial ada kemajuan hidup dan kemajuan orang itu aja. Di Guru Mahmud Amin itu kan bakal diisi rumah aja kan diisi pribadi. Apalagi kendaraan jangan sepeda motor, jangan sepeda burung yang diisi. Kenapa? Raja duit sidin itu ada kepentingan kemajuan pesantren kemajuan. Jadi beberapa saya semua. Makanya kalimatnya guru saya ngerti. Guru Mahmud Amin Pak. Hidupilah pondok, jangan sempat hidup di pondok. Kalimatnya Pak. Kalimat perkataan sini. Wasiat ini. Hidupilah pondok, jangan sempat hidup di pondok. Nah itu kalau terhadap defisit untuk pesantren itu artinya kajian yang ada kalau seorang kita pakai. Jangan kita mengambil mengempati bantuan untuk orang. Itu contoh di orang berkat. Mungkin kami contoh pada jadi orang mau dibawa semakin lama sehingga semakin dihargai
orang semakin banyak amal jariah orang. Kenapa? Ikhlasnya, perjuangannya, pengabdiannya untuk kebaikan dan keberuntungan orang, dan siden kebaikan dan keberuntungan orang. Atau misalnya kita kena tahu sebelumnya itu dibantu mensubsidi, bahasa-bahasanya mensubsidi. Belajar di mana-mana, di Hadramaut di mana-mana ada ya bayarannya, orang kebayar. Cuma bilang kan itu juga hitungannya kalau dibagi-bagi dihitung-hitung, nanti subsidi oleh pemiliknya dan jadi berjuang gimana ya orang-orang yang berjuang untuk kebaikan diri seorang dan orang lain dan untuk main-main. Masalah dihargai orang kaya itu jangan ada yang tadi masalah dari perhitungan. Nah jadi kita untuk bergaul di rumah tangga kita Pak, jangan berhayal kita ada di bawah di mata anak diri kita. Kalau kita ada perhatian kebaikan terhadap mereka, jangan. Orang akan mendapatkan di bawah karisma mereka. Rasa takut orang lain kepada apabila kita di rumah itu perhatian benar, perhatian jujur dengan kebaikan dan keberuntungan orang. Disitulah tanda dasar kita. Bersikap lemah lembut terhadap mereka dan mempergauli dengan baik. Ujar dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Wa in ata'tum fala ta'budu alaihi sabila. Kemudian jika mereka mentaati kalian, ya akan dengan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ini Allah Ta'ala juga. Walaupun anak diri kita taat wajib dan jangan dimati aturannya, jangan sama sekali terlalu untuk menyuruhinya untuk mentaati kita tadi. Carilah, ringanilah anak kita diringani, bini kita diringani, tugas melawan kita. Itu nambah terus akhlaknya orang di rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita. Saya ibu bapak kita selalu kita segala di akhirat. Nanti beriman sekolah masuk ke surga dari hisab. Ada yang terjadi ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa ya Rabbana billah wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna liman hadayna liman afayna liman tawallayna wa ahlina fima a'tayna wa qina bi rahmatika syarra ma qadayna wa qina judaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.